adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Sekarang kita akan belajar tentang topik A, materi makhluk apa itu. Nah, sebelum kita belajar, perkenalkan nama aku Kadek Ningsih. Yuks. Nah, adapun tujuan pembelajaran ada 4. Pertama, peserta didik dapat memahami materi dan karakteristik sebuah benda. Kedua, peserta didik dapat membandingkan massa dan volume sebuah benda yang ada di sekitar sekolah. Ketiga, peserta didik dapat menguraikan karakteristik wujud zat materi benda yang ada di sekolah. Dan yang keempat, peserta didik dapat menentukan sifat-sifat wujud zat materi benda yang ditemukan di sekitar sekolah. Apa itu materi? Pasti kalian bertanya-tanya ya. Materi adalah segala sesuatu yang punya massa dan menepati ruang. Nah, sekarang pasti kalian bertanya lagi nih, apa itu massa dan menepati ruang ya? Yuk, kita simak. Massa itu apa? Apa itu massa? Apakah kalian pernah mendengarnya? Apakah kalian pernah mengucapkannya? Rasanya tidak ya. Nah, massa itu sangat mudah dikenali. Yang dimana massa adalah besaran dari suatu benda. Ketika sesuatu benda memiliki massa, maka benda itu merupakan materi. Massa suatu benda bisa berbeda dengan massa benda lainnya. Misalnya, satu buah telur tentu berbeda dengan massa satu potong baju. Jadi, coba deh kalian bandingkan massa di bawah ini. Yang pertama, coba sebutkan atau tuliskan benda-benda yang ada di sekitar sekolah. Yang kedua, bandingkan benda-benda tersebut. Ketiga, benda apakah yang memiliki massa terberat dan yang teringan? Dan yang keempat, jawab pertanyaan tersebut dengan kelompokmu, lalu presentasikan di depan kelas ya. Selain memiliki massa, ciri-ciri dari materi adalah menepati ruang. Nah, ruang atau biasa disebut dengan volume. Apakah kalian pernah mendengarnya? Apakah kalian pernah menyebutkan kata volume? Nah, apa itu volume ya? Volume. Pasti kalian berpikir keras karena kalian mungkin belum pernah mendengarnya. Tenang. Sekarang kakak akan menjelaskan apa itu volume. Volume mirip seperti massa. Volume adalah ukuran banyak jumlah zat. Bedanya adalah biasanya massa digunakan untuk mengukur banyak zat padat, sedangkan volume biasanya digunakan untuk mengukur banyak cairan seperti air, minuman, oil atau minyak, dan lain sebagainya. Nah, sekarang coba catat botol atau gelas minuman yang kalian bawa atau yang ada di sekitar sekolah ya. Kedua, perhatikan bagian bawah berapa volume air di dalam kemasan botol maupun gelas tersebut. Setelah itu catat dan paparkan nanti saat di depan kelas kalian ya. Nah, wujud materi. Adapun wujud materi itu dibagi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Apa saja contoh benda-benda tersebut dan bagaimana sifatnya ya? Yuk kita simak. Wujud materi dan sifatnya. Coba cari batu, air, dan 2 kantong plastik. Beda ukuran yang ada di lingkungan sekolah. Setelah itu, amati dengan langkah berikut. Pertama, 1 batu dimasukkan ke dalam wadah yang sudah disediakan, tapi yang beda ukuran ya. Percobaan kedua, masukkan air ke dalam 2 wadah yang memiliki bentuk yang berbeda. Dan percobaan ketiga, tiup kantong plastik tersebut dengan 1 tiupan yang sama. Setelah itu, catat hasil di buku catatanmu bersama kelompokmu ya.
wujud, materi, dan sifatnya. Nah, sekarang kita lihat nih perbandingan tabel dan juga hasil yang kalian amati. Nah, adapun sifat-sifat zat itu ada 3. Yang pertama, memiliki bentuk yang relatif tetap, tidak berubah-ubah. Padat tentu iya, cair tidak, dan gas juga tidak ya. Sifat yang kedua, memiliki kemampuan mengalir. Padat tentu tidak, cair pasti iya, dan gas juga iya. Nah, dan sifat yang ketiga, volumenya relatif tetap. Nah, padat tentu juga iya, cair iya, dan gas tidak relatif tetap. Sekian materi dari kakak. Semangat belajar dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.